salah satu cucu dari Prabu Siliwangi dibaringkan di sini. Sang putri yang dikenal oleh masyarakat sekitar sangat cantik. Oke sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sebetulnya saya lagi asik ngerokok gitu ya, di depan rumah lagi asik ya, ngopi ngerokok sambil lihat YouTube. Tiba-tiba ada rombongan ada rombongan datang. Aku lihat siapa ini, ternyata yang datang adalah Sultan dari Kesultanan Kacirbonan. Beliau adalah Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Jadi saya buru-buru ambil HP dan memvideokan untuk mengabadikannya. Ini sedang apa gitu, acara apa, saya aja kaget. Oke, ringkas cerita, dari mana saya harus mulai ya? Oke, begini saja ya. Ini kan Sultan sedang berkunjung ke satu situs ya. Jadi saya akan menceritakan ini adalah situs apa sampai-sampai sang Sultan mengunjunginya gitu ya. Oke, saya mulai dengan Pangeran Cakrabuana yang mempunyai nama asli Pangeran Walang Sungsang, yaitu salah satu tokoh pendiri kota Cirebon. Beliau merupakan putra tertua dari pasangan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang. Jadi Pangeran Cakrabuana ini adalah anak tertua dari Prabu Siliwangi. Nah, menurut naskah Kuningan, Pangeran Cakrabuana mempunyai 2 orang istri. Sementara menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, beliau menikah dengan 3 orang istri. Akan tetapi tentang perkawinannya dengan Nyi Rasa Jati atau Gedeng Jati, antara naskah Kuningan dan naskah Purwaka Caruban Nagari itu sama, yaitu mempunyai 7 keturunan yang semuanya adalah perempuan. Sedangkan Nyi Rasa Jati atau Gedeng Jati ini merupakan putri dari Syekh Jati Suara Cempa, karena berasal dari negeri Cempa ya. Nah, salah satu putri Pangeran Cakrabuana itu tadi dibaringkan di sini. Akan tetapi masyarakat sekitar masih belum mengetahui putri yang mana yang dikuburkan di sini itu. Jadi situs ini merupakan situs dari cucu Prabu Siliwangi, putri dari Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang ini juga merupakan paman dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di samping paman, beliau ini juga merupakan mertua, karena Sunan Gunung Jati juga menikah dengan putri Pangeran Walang Sungsang, yaitu Nyimas Dalem Pakungwati, dari pernikahan beliau dengan istri yang lain. Komplek makam ini ada 7 makam.
tapi menurut masyarakat sekitar ini hanya satu yang merupakan putri Campah, yaitu putri dari Pangeran Walang Sungsang. Sedangkan putrinya, kesemua putrinya itu kan yang dari Nyi Rasa Jati itu ada 7 putri. Jadi walaupun di sini pemakamannya ada 7 dan anak perempuannya juga 7, cuma kata masyarakat di sini hanya 1. Jadi siapa gerangan yang ada di sini? Baiklah, kita coba analisa satu-satu, mulai dari putri pertama, yaitu Rara Kunda yang berjodoh dengan Ki Gede Trusmi. Anak yang kedua, Rara Jatimerta atau Rasa Sejati, yang kemudian menjadi istri dari Syekh Datuk Kafe. Yang ketiga, Rara Jamaras yang nantinya menjadi istri dari Ki Gedeng Rimang, yang kemudian meninggal dan menikah lagi dengan seorang tokoh bernama Kujamani. Sedangkan yang keempat, Nyi Mertasinga. Nyi Mertasinga ini kemudian menjadi istri Syekh Magelung Sakti, seorang pengelana asal Sam yang menjadi penguasa desa Karangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Kemudian anak yang kelima, yaitu Nyi Japamentar atau Nyi Campah, yang kemudian menjadi istri dari Pangeran Supetak. Pangeran Supetak ini disebut juga sebagai Ki Gede Kapetakan. Kemudian yang keenam, yaitu Nyi Jamarta. Nah, Nyi Jamarta ini beliau wafat waktu masih muda, jadi beliau belum menikah saat wafat. Yang ketujuh, Nyi Rasa Malah atau Nyi Rasa Malasi, yang kemudian menjadi istri dari Pangeran Panjunan Cirebon. Jadi analisa saya, sekedar analisa ini, kalau di sini itu cuma satu yang dikuburkan di sini. Yang paling mendekati itu adalah yang mempunyai julukan Nyi Cempah, karena di sini masyarakat sekitar menyebutnya di sini adalah makam Nyi Cempah. Nah, Nyi Cempah itu berarti Nyi Japamentar yang nantinya itu menjadi istri dari Pangeran Supetak, yaitu Ki Gede Kapetakan. Akan tetapi itu kalau menurut nama ya, julukan nama, Nyi Japamentar itu julukan namanya Nyi Campah. Akan tetapi semua dari suami-suami putri-putri ini adalah merupakan penguasa di daerahnya masing-masing. Jadi sangat mungkin mereka bersama dengan suaminya mungkin ya kan. Jadi yang lebih masuk akal lagi yaitu yang masih belum mempunyai suami kemudian wafat. Di sini yaitu beliau adalah Nyi Jamarta. Jadi kemungkinan yang bersemayam di sini adalah Nyi Jamarta, keturunan dari Pangeran Walang Sungsang. Waalaikumsalam. Cucu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Akan tetapi ini hanya sekedar analisa saya saja ya, karena di daerah ini
semua tetua, orang-orang tua kami, tidak ada satupun yang mengetahui pasti. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih, like, komen, dan subscribe-nya. Dadah.